Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak rahmat sehingga kita dapat menjalankan kuliah secara online ini dengan baik dan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat, dosen pengampu, Bapak Faridil Hakim, Shum MA, dan teman-teman yang saya sayangi. Saya Lutfia Amalia sebagai moderator sekaligus pemakalah. Dan saya Masayu Nabila sebagai pemakalah. Saya Putri Davitri Juniati sebagai pemakalah. Di video ini kami akan membahas tentang pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, manfaat melakukan evaluasi, sarana evaluasi, prinsip evaluasi, evaluasi pendidikan dalam dimensi hadis, dan kesimpulan. Pentingnya diangkat judul ini ialah karena dalam pendidikan evaluasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diketahui sampai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai, agar sebagai seorang pendidik bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dan metode apa yang harus diberikan kepada anak didik tersebut. Begitu pula dalam ajaran Islam, evaluasi merupakan suatu ajaran yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam, baik individu ataupun kelompok. Secara umum, evaluasi pendidikan dalam perspektif Islam adalah suatu proses sistematik yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program-program kependidikan. Langsung saja, pemaparan pertama akan dipaparkan oleh Saudari Nabila. Kepada Saudari, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian evaluasi. Evaluasi merupakan suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses dalam usaha untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan. Untuk membuat keputusan akan perlu tidaknya memperbaiki sistem pembelajaran sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan. Evaluasi merupakan proses dan tindakan terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Selanjutnya, yang kedua, tujuan evaluasi. Menurut Abdul Mujib, tujuan evaluasi adalah 1. Merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Tanpa evaluasi, maka tidak mungkin timbul kegairahan atau rangsangan pada peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-masing. 2. Mengetahui tingkat efektivitas metode yang digunakan dalam meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran yang dipelajari, serta melatih keberanian dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Yang ketiga, mengetahui siapa di antara peserta didik yang cerdas dan yang lemah, sehingga yang lemah diberi perhatian khusus agar ia dapat mengejarkan kekurangannya. Yang keempat, mengumpulkan informasi yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengadakan pengecekan yang sistematis terhadap hasil pendidikan yang telah tercapai untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sepenuhnya. Sedangkan kalau dilihat mengenai tujuan evaluasi dalam Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, maka evaluasi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam problem
kehidupan yang dialaminya. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana hasil pendidikan wahyu yang telah diterapkan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang ketiga, untuk menentukan klasifikasi atau tingkat-tingkat hidup keislaman atau keimanan manusia, sehingga diketahui manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu paling bertakwa kepadanya manusia yang sedang dalam iman, atau ketakwaannya manusia yang ingkar kepada ajaran Islam. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari, saya persilakan. Manfaat melakukan evaluasi. Manfaat evaluasi menurut Hamalik ialah untuk membantu peserta didik agar ia dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar, serta memberi bantuan padanya. 2. Sementara pendapat lain mengemukakan bahwa fungsi evaluasi berfungsi ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan jarak dan sasaran-sasaran pokok dari kurikulum secara komprehensif. Kedua, penetapan bagi tingkah laku apa yang harus direalisasikan oleh siswa. Ketiga, menyeleksi atau membentuk instrumen-instrumen yang valid, terpercaya dan praktis untuk menilai sasaran utama proses kependidikan atau ciri-ciri khusus dari perkembangan pertumbuhan manusia didik. Secara umum, ada 4 manfaat evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Ketiga, dari segi ahli fikih pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam mengetahui kelemahan teori pendidikan Islam dan membantu mereka dalam merumuskan kembali teori-teori Islam yang relevan dengan arus dinamika zaman yang senantiasa berubah. Yang keempat, dari segi politik pengambil kebijakan pendidikan Islam, untuk membantu mereka dalam memenuhi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, sarana evaluasi. Adapun sasaran evaluasi pendidikan meliputi peserta didik dan juga pendidikan untuk mengetahui sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Sedangkan menurut Ahudinata, bahwa sasaran evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik, pendidik, materi pendidikan, proses penyampaian materi pelajaran, dan berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan materi pendidikan. 2. Sasaran-sasaran evaluasi pendidikan Islam secara garis besarnya melihat 4 kemampuan peserta didik. Yang pertama, sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya. 2. Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat. Ketiga, sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya. Dan yang terakhir, sikap dan pandangannya terhadap diri sendiri selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota masyarakat, serta selaku khalifahnya di muka bumi. Allah dalam mengevaluasi hamba-hambanya tidak memandang formalitas, tetapi memandang substansi di balik tindakan hambanya. Kualitas perilaku lebih dipentingkan daripada kualitas dalam proses evaluasi. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu bagian prinsip evaluasi. Yang pertama valid, yang kedua berorientasi kepada kompetensi, ketiga berkelanjutan atau berkesinambungan, keempat menyeluruh atau komprehensif, kelima bermakna, keenam adil dan objektif, ketujuh terbuka, kedelapan ikhlas, ke-9 praktis, dan ke-10 dicatat dan akurat. Selanjutnya tentang evaluasi pendidikan dalam dimensi hadis.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengevaluasi kemampuan para sahabat untuk dijadikan utusan ketika pergi ke suatu daerah untuk mengajarkan Islam. Misalnya ketika terjadi dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Mu'adz bin Jabal, tatkala Mu'adz akan diutus sebagai qadhi ke negeri Yaman, terlebih dahulu Mu'adz dites uji kompetensi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan dasar atau rujukan yang dijadikan persoalan di tengah masyarakat yang membutuhkan solusi. Mu'adz menjawab dengan 3 rujukan, yaitu Al-Quran, hadis, dan jika terdapat dalam Al-Quran dan hadis, lalu diijtihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senyum sambil menepuk-nepuk pundak Mu'adz pertanda setuju. Dijadikannya ijtihad sebagai dasar hukum termasuk dasar pendidikan. Evaluasi juga dilakukan dengan cara bertanya dengan suatu masalah hukum secara langsung kepada Rasulullah. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya di antara pohon tidak jatuh ke tanah secara berguguran. Pohon itu perumpamaan bagi seorang muslim. Jelaskan kepada kami pohon apa itu. Orang-orang mengatakan pohon itu terdapat di daerah pedalaman. Abdullah berkata, dalam benakku terbetik pikiran bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Akan tetapi, aku malu menjawabnya. Orang-orang berkata, beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menguji kemampuan para sahabatnya saat pada waktu akan berangkat perang sebagaimana riwayat berikut. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji kemampuanku berperang pada perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Lalu beliau tidak mengizinkanku dan beliau mengujiku kembali pada hari perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun, lalu beliau mengizinkanku. Dapat disimpulkan, seperti yang dipaparkan, evaluasi merupakan proses dan tindakan terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Evaluasi juga bukan sekedar menilai aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara sistematik, terencana, dan terarah berdasarkan turunan yang jelas. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menilai yang dilakukan secara sistematik dan terencana untuk mendapatkan informasi guna mengambil keputusan. Selain itu, dapat membantu seorang pendidik dalam menentukan metode pengajaran, sehingga dapat memudahkan pendidik dalam menentukan metode pengajaran yang tepat untuk peserta didik. Baiklah, sekian pemaparan makalah dari kelompok 10. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.